Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Donggala, Tutura, Temu Tukar Informasi. Bersama saya Putri Pratiwi yang akan memandu podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Episode kali ini merupakan seri kelima dari podcast KPU Donggala. Buat teman pemilu yang belum pernah menyaksikan seri sebelumnya, bisa langsung mengunjungi channel YouTube KPU Kabupaten Donggala. Disclaimer dulu buat teman pemilu, kali ini kita akan membahas tema tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disebut dengan PDPB. Apa itu PDPB? PDPB itu adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, terutama di Kabupaten Donggala. Jadi PDPB adalah salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh KPU untuk memastikan data valid, akurat, dan mutakhir. Dalam tahapan ini, KPU tidak sendiri. KPU akan dibantu oleh beberapa pihak terkait, salah satunya narasumber pada hari ini, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita akan bertemu dengan narasumber yang sangat pas untuk membahas masalah ini, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Ibu Dr. Rahmanur AP MSI, atau biasa dipanggil dengan apa Ibu? Ibu Nunu boleh. Ibu Nunu boleh. Ya, selamat datang Ibu. Siap. Apa kabar? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Mohon maaf tidak menepati sesuai jadwal. Siap. Ini Bu, mungkin dari teman pemilu ada yang belum kenal, boleh diperkenalkan dirinya dulu Ibu, dan mungkin boleh juga diperkenalkan sedikit mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Siap. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, teman-teman pemilih dan kita semua warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Donggala. Dengan perkenalkan, nama saya Rahmanur. Biasa juga mungkin banyak yang kenal dengan nama Nunu. Bukan Nunungnya, Nunu. Siap. Itu pemberian nama dari ayah saya. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, di mana sebelumnya saya juga pernah dan merupakan bagian dari kolaborasi bagaimana kita mensukseskan Pemda dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu, karena jabatan saya sebelumnya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan atau Administrasi Pemerintahan Umum, di mana untuk peran pimpinan saya yang berperan di situ, sebagai Kepala Bagian Pemerintahan atau Administrasi Pemerintahan Umum. Saya izin memperkenalkan untuk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini, saya sampaikan kami adalah yang bertugas menyelenggarakan tugas bupati di pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kami dinaungi oleh undang-undang dari Undang-Undang 45, kemudian saat ini Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan semua turunannya, mulai dari PP 40, Perpres 96 2018 sampai ada beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan juga bagaimana insan Dukcapil itu yang mungkin sebagian menyatakan adalah semi vertikal, di mana kami diatur berdasarkan Permen 60 untuk pejabat tinggi pertama, administrator dan pengawas itu keputusan diterbitkan oleh pengangkatan pejabatnya, keputusan diterbitkan oleh Mendagri secara berjenjang dan diusulkan dari Bupati dan Gubernur. Untuk Dinas Dukcapil saya perkenalkan bahwa kami, seperti tadi saya sampaikan, bahwa kami adalah insan Dukcapil yang menyelenggarakan urusan adminduk dengan 20 output dokumen, mulai dari kartu keluarga, KTPL, kemudian KIA, kemudian surat keterangan, kemudian beberapa akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, perceraian, dan juga perpindahan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadi ada 20 dokumen seperti itu. Selanjutnya Ibu, kan tadi ada dibilang 20 dokumen kependudukan. Ya. Untuk PDPB-nya sendiri Ibu, untuk data pemilih itu biasanya yang dokumen kependudukan apa yang paling dibutuhkan biasanya untuk
pemutahiran data dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Jadi disinilah perannya Dukcapil, karena sesungguhnya ketika menyebut tentang data yang ada di Siolai data yang untuk pemilu yang digunakan oleh KPU itu adalah hasil tarikan dari kerjasama Mendagri dengan KPU, di mana data itu adalah data yang ada di sistem informasi administrasi kependudukan yang harus terupdate setiap saat dan tetap dilakukan verifikasi dan validasi di daerah. Hal-hal berkaitan yang dari 20 dokumen tadi tentu saja berkaitan dengan akta kematian. Mungkin ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Kemudian juga yang banyak itu yang pindah. Berkaitan dengan updating tentu saja kita harus mutahirkan. Yang dimutahirkan itu tentu saja dengan itu tadi, yang pindah, yang masuk dan keluar. Ini menjadi hal yang penting agar kita dapat data valid, mutakhir, dan juga akurat tentunya. Seperti itu. Ini Bu, kan temanya kita hari ini adalah peran Disdukcapil Donggala dalam tahapan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk peran Dukcapil terhadap pemutakhiran itu sendiri bagaimana Ibu? Ya, kalau kita itu tadi tentu saja dengan segala upaya dari tingkat kementerian ketika KPU mengambil data, dan kami sebenarnya dengan kerjasama itu artinya data yang ada di PDAK pusat itu yang akan menjadi rujukan oleh KPU. Namun kami di daerah diperintahkan dan juga disarankan untuk mendukung setiap tahapan, termasuk itu tadi ketika melakukan pemutakhiran, bagaimana dengan kita mengupdate kematian, kemudian bagaimana juga dengan mengupdate perpindahan, dan juga perpindahan status itu tadi dari yang sebelumnya adalah TNI Polri yang aktif, setelah dia menjadi yang masyarakat sipil, bagaimana metode perpindahannya itu sudah masuk di ranah kami, karena ketika dilakukan coklit ada data, kita berkewajiban dan juga saya kira sama-sama kita untuk saling membantu dalam hal memutakhirkan. Tentu saja kita menyiapkan bagaimana masyarakat bisa melaporkan diri. Dinas Dukcapil tidak bisa merubah data kecuali dengan pelaporan. Meskipun saya tahu misalkan Mbak Putri sudah pensiun, tapi saya langsung rubah datanya di SIAP, tidak boleh. Mbak Putri yang harus datang membawa data pendukung, kemudian mengisi formulir dan sebagainya. Itulah yang menjadi dasar kami, insan Dukcapil, untuk melakukan updating tadi. Seperti itu. Begitu juga dengan pindah. Misalkan saya sudah tahu Mbak Putri ini dulu di Palu, sekarang di Donggala. Karena kan harus melakukan validasi pemilih. Nah, saya langsung rubah, Bu Putri tinggal di Gunung Balai, tidak boleh. Jadi Bu Putri yang harus melaporkan diri, membawa bahwa saya sudah pindah dari sini ke sini. Seperti itu. Berarti Bu, untuk teknis dan mekanisme Dukcapil untuk merubah data seseorang itu apakah harus langsung datang ke kantor Dukcapil untuk pelaporannya, atau ada tempat-tempat khusus atau channel-channel khusus yang bisa dilakukan selain datang ke Dukcapil? Iya, tentu saja dengan metode, dengan peraturan yang mendasari kita melakukan pelayanan ya, kita sudah, dan juga pemerintah daerah sudah memfasilitasi bagaimana peningkatan pelayanan di bidang Dukcapil ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik, sektor Adminduk. Sudah banyak fasilitas saat ini untuk pelaporan yang itu namanya perubahan elemen data ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang belum melakukan perekaman, kemudian juga dari target perekaman yang ternyata dengan jumlah wajib KTP masih ada sekian yang belum melakukan perekaman, silakan datang ke Dinas Dukcapil, Jalan Eboni nomor 4, kemudian bisa juga datang ke Gerai Pelayanan Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Pramuka. Di sana ada sahabat kami, ada teman kami yang melakukan pelayanan khusus untuk masyarakat Kabupaten Donggala. Selain itu, saat ini ada UPTD yang aktif di 11 kecamatan untuk pelaporan atau perubahan elemen data. Namun hanya menyiapkan dengan program Bupati ini ya, Bupati mengaktifkan 6 kecamatan untuk melakukan pelayanan
dari pelayanan siap, kemudian melakukan perekaman sampai nanti insya Allah perekaman. 6 kecamatan maksud saya pencetakan KTP. Nah, maksud saya yang saat ini tidak dilakukan seperti itu dengan program Bupati terpilih Ibu Vera dan Pak Taufik. Alhamdulillah kita didukung dengan sarana prasarana. Kecamatan tersebut adalah Tabe, Sojol Utara, yang paling jauh ya. Kemudian Dampelas, kemudian Balaesang, kemudian Sindue Tobata, kemudian Kecamatan Labuan, dan satu di Rio Pakaba, seperti itu. Jadi yang terdekat silahkan mendekatkan diri. Kemudian berdasarkan kebijakan itu tadi didukung lagi dengan strategi untuk tetap meningkatkan pelayanan dengan cara di kecamatan non 6 itu dan non Banawa nanti akan ada petugas Dinas Dukcapil yang bertugas di kecamatan di seksi pelayanan umum untuk menerima berkas jika mau melakukan perubahan elemen data. Namun untuk kepentingan perekaman tetap di 6 gerai pelayanan yang 6 tadi itu. Seperti itu. Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai data sedikit, Ibu. Ya, boleh. Kalau untuk saat ini berapa jumlah penduduk yang sudah tercatat atau sudah melakukan perekaman di Kabupaten Donggala ini secara keseluruhan berarti, Bu, data penduduk? Ya, data penduduk. Kalau data penduduk kalau saat ini 321011 ya. Untuk berdasarkan data PDAK semester 1 2025. Untuk rekam KTP, yang wajib KTP itu ada 231.587 jiwa. Saat ini sudah dilakukan perekaman kepada atau masyarakat yang melaporkan diri 225.348. Ini termasuk yang kita intervensi dengan melakukan jemput bola ke kecamatan, ke desa, dan ke sekolah-sekolah untuk pemilih pemula. Ya. Kemudian yang belum rekam sekarang masih ada sekitar 6.239 jiwa. Artinya dari jumlah tadi wajib KTP kita sudah mencapai 97,31%. Tapi itu belum apa-apa kinerjanya karena sesungguhnya kinerjanya adalah 100%. Seperti itu, Mbak Putri. Kalau ini, Bu, kan tadi untuk KTP elektronik itu syarat untuk masyarakat yang sudah wajib kan masih ada sekitar 6 ribuan yang belum tercatat. Jadi itu prosedur, syarat dan prosedur yang harus mereka bawa atau mereka lakukan untuk ke Dukcapil atau ke 6 gerai terdekat atau seperti apa ya? Provinsi ya. Jadi ada 8 galeri ya, 6 UPTD nanti yang insya Allah di launching tanggal 11 Desember, kemudian di galeri pelayanan dinas Dukcapil Kabupaten dan di galeri pelayanan provinsi. Jadi sesungguhnya ada kaidah yang berkaitan dengan KTPL. KTPL itu diberikan kepada masyarakat yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTPL. Dan itu juga akan tersinkron otomatis di data siap. Kemudian jika terjadi perbedaan data NIK, maka yang dipedomani adalah data yang ada di KTPL. Jadi kan sebelumnya ada manual-manual tuh. Ya, jadi yang dipedomani adalah data KTPL yang sudah terekam di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kemudian untuk penerbitan KTPL bisa dilakukan di luar domisili. Misalkan ada yang biasa alasan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Dengan ketentuan tidak ada perubahan elemen data dari penduduk tersebut. Elemen data yang dimaksud itu adalah nama, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tentu saja utama NIK ya, ketika sudah menginput seperti itu. Kemudian berikutnya, kaidah berikutnya berkaitan dengan KTPL, bahwa KTPL itu berlaku seumur hidup. Ya, jadi kalau biasanya ada yang berkata, sudah seumur hidup jelek lagi. Kalau untuk KTP pastikan Anda tampil dengan penampilan yang terbaik. Bisa dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi biar pas lihat KTP-nya asik juga. Ih, cantik sekali calon istriku. Kalau untuk calon suaminya seperti itu.
Kemudian untuk data dukung ketika akan melaporkan atau merekam KTP, kan biasanya ketika sudah akan melakukan ya ke 17 tahun sudah masuk datanya di kartu keluarga orang tua. Silahkan membawa kartu keluarga fotokopinya. Kemudian juga nanti diwajibkan untuk mengisi formulir, ada namanya formulir F102, formulir pendaftaran penduduk, pendaftaran peristiwa kependudukan. Kemudian setelah itu nanti setelah dilakukan perekaman akan diterbitkan KTPL baru. Kemudian bisa juga kalau melakukan perubahan data, tapi ini tadi yang kita bahas adalah yang belum, ya, yang belum seperti itu. Jadi ada beberapa karakter atau masyarakat yang belum melakukan perekaman itu. Ada yang memang tidak sempat, ada yang tidak mau, dan ada yang belum bisa. Nah, itulah yang tadi yang belum perekaman yang 6.000-an sekian itu. Jadi kita sudah petakan beberapa hal dan kita juga sudah melakukan jemput bola seperti itu. Ini Bu, untuk biasa kan orang-orang bertanya kayak berapa lama waktu perekaman sampai KTP elektroniknya jadi, atau apakah setelah dia melakukan perekaman dan KTP elektroniknya itu jadi, apakah datanya sudah langsung otomatis masuk ke sistem atau seperti apa? Oke. Untuk pada saat per timing, Iya. semua sudah terupdate ketika semua unsur memenuhi. Pertama operator, kemudian yang kedua perangkat baik PC ataupun laptop ya. Kemudian yang berikutnya jaringan, ketersambungan jaringan. Kemudian yang keempat lampu penerangan PLN ya. Jika itu sudah memenuhi, kemudian ada objek atau wajib KTP yang sudah dilakukan perekaman yang memenuhi yang mengisi sesuai dengan elemen data tadi itu, kemudian juga melakukan perekaman meliputi sidik jari, kemudian iris mata, kemudian foto wajah, dan nanti ada melakukan sign atau tanda tangan seperti itu. Jadi berkaitan dengan itu tadi, itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu tadi kita menuju satu data. Data yang digunakan atau data yang ada di Dukcapil yang akan digunakan oleh stakeholder termasuk KPU seperti itu. Tadi kan Ibu bilang ada yang orang yang tidak mau melakukan perekaman, ada yang berhalangan. Biasanya tantangan-tantangan apa saja Ibu selain maksudnya kayak kenapa orang tidak mau, atau bagaimana strategi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Bu, seperti kayak tadi Ibu bilang ya menjemput bola, dan apa saja strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Berarti Mbak Putri mau bertanya tentang tantangan dengan strategi. Iya, tantangan dan strategi atau solusi. Ya, kalau tantangan itu tentu saja kita pahami kondisi wilayah kita ya. Ketersediaan infrastruktur juga bisa menjadi salah satu faktor. Kemudian sumber daya manusianya. Kemudian orang biasanya bekerja berdasarkan kepentingan. Kalau tidak ada urusannya, dia tidak mengurus. Itu tantangan utama. Kemudian juga itu rendahnya partisipasi masyarakat kan yang akan membawa itu. Masyarakat tidak akan mengurus jika tidak berkepentingan. Misalkan dia tidak mau urus surat ini KTP-nya, jika dia sudah tidak kalau saya bahasa sebagian besar mengatakan hampir sekarat. Di program Berani Sehat begitu banyak permintaan data yang berlanjut terus, tapi ternyata memang sudah tidak bisa bergerak. Akhirnya dari tim Dukcapil yang akan melakukan perekaman jika sangat tidak memungkinkan ya untuk dia datang ke galeri pelayanan. Kemudian juga tantangan lainnya banyak data ganda. Kemudian juga itu tadi ketidakakuratan data ketika melakukan pelaporan. Misalkan contoh nama saya Rahmanur dengan 8 digit. Kapan saya melaporkan lagi di tempat lain atau di kabupaten lain dengan nama yang sama tapi dengan karakter yang berbeda, Rahma dan Nur itu dipisahkan, sudah tidak bertemu dengan saya. Sudah bisa digandakan. Seperti itu. Jadi ke situ. Kemudian ya strategi yang kita gunakan untuk mengantisipasi itu tadi ya tentu saja pengembangan sistem
kependudukan itu memang harus selalu terupdate. Itulah sebabnya sehingga kami Dinas Dukcapil selalu dilakukan updating biasanya Sabtu Minggu ya, di luar pelayanan. Meningkatkan kehandalan sistem itu sendiri. Sekarang sudah versi 12.202. Kemudian juga dengan teknologi yang memadai bisa memudahkan kita. Contohnya, kita menggunakan atau membeli perlengkapan dengan yang bisa semakin memudahkan kita. Biasanya alat rekam yang sendiri-sendiri, iris mata sendiri, kameranya sendiri, apa semua sendiri. Kita bisa updating dengan membeli yang dalam satu koper. Ya, lebih dari satu koper itu semua sudah ada di situ, laptopnya, iris matanya, sidik jarinya, kameranya dan sebagainya, sehingga memudahkan kita menjangkau tempat-tempat yang jauh. Contoh hari ini kami ada 2 tim menuju ke Pinambani, ada di Bambakayenu dan Bambakani. Insya Allah mereka sore ini sudah pulang. Seperti itu. Terus strategi berikutnya tentu saja kita harus melakukan ini, kolaborasi dengan semua stakeholder ya, dengan koordinasi yang bagus. Saya kira bagaimana caranya kita menuju satu data yang akurat tadi itu, banyak hal yang kita lakukan. Kita bersosialisasi, ketemu dengan aparat atau perangkat desa, kita sampaikan sebaiknya begini, atau kita diskusikan. Kemudian kita minta tentu dukungan dari pimpinan, kemudian bagaimana stakeholder itu juga mau memandang kita sebagai bagian yang sangat penting menuju satu data tadi. Seperti itu. Kemudian juga dengan penggunaan data kependudukan dalam pengambilan keputusan, tentu saja akurasi dan harus selalu diperbaiki. Kemudian ya pengembangan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, mungkin itu strategi yang bagus, karena di beberapa sosialisasi ketika kita hadir dengan tema yang berbeda, kita menyampaikan bahwa ini Dukcapil, ini sebaiknya seperti ini. Saya selalu mengkampanyekan bahwa seperti ini, Bu Putri, bahwa pelayanan administrasi kependudukan bukan urusan wajib, bukan urusan wajib pelayanan dasar, tapi itu dasar dari semua pelayanan. Jadi tanpa KTP kita mau kemana-mana, Anda sakit, Anda mau sekolah, enggak ada dokumen Anda ya, Bismillah, istirahat dulu, istirahat di tempat. Atau ya, bisa terjadi ada data yang digunakan, tapi bisa jadi itu bukan data yang sah dan tidak terdaftar di SIAP. Ya, seperti itu. Bisa jadi karena dengan beberapa motivasi banyak hal yang dilakukan masyarakat. Ya, Bu. Ini terakhir mungkin, Bu, pertanyaannya. Kira-kira apa harapan dari Ibu Nuno untuk masyarakat yang belum melakukan perekaman data dan kependudukan demi terciptanya perbaikan data di Kabupaten Donggala? Ya, harapan saya semoga ada ada cara atau metode yang bisa menggunakan seperti Anda para pemilih yang mengcek apakah saya sudah masuk dalam DPT atau belum. Apakah saya sudah melakukan perekaman atau belum, tapi sebenarnya ini secara sadar. Harapan saya, kita sadar diri dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah berusia 17 tahun, saya sudah perekaman atau belum? Tentu Anda tahu sendiri, dari perjalanan singkat kita sudah, saya sepertinya belum melakukan perekaman. Dan atau wajibkan diri kita untuk sadar bahwa data kita jangan dirubah-rubah. Karena ini akan mengacaukan satu data tadi. Karena agar supaya ketika kita melakukan pemutakhiran bisa dikatakan tidak terlalu banyak pekerjaan. Jadi harapan saya kita sama-sama membenahi diri, kita sama-sama menyiapkan dokumen bagi wajib KTP, memegang KTP, kemudian yang wajib anak-anak di bawah 15 tahun menggunakan kartu identitas anak KIA yang pink. Kemudian juga ada juga yang sekarang aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal, yaitu IKD, Identitas Kependudukan Digital, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan itu tanpa kita kesana kemari membawa data fisik. Kemudian data keluarga juga kita aman ada dalam perangkat itu, seperti itu.
Begitu saja pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini dan bertukar informasi dengan teman pemilu dimanapun berada. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang setia menyaksikan podcast ini. Kami berharap pembahasan tadi dapat memberikan manfaat dan menambah informasi bagi teman pemilih dimanapun berada. Jika teman pemilih menyukai episode ini, jangan lupa like dan share. Teman pemilih juga dapat memberikan saran, pertanyaan, dan masukan di kolom komentar. Untuk informasi terkini lainnya seputar KPU Kabupaten Donggala, teman pemilih dapat mengikuti akun media sosial dan juga mengunjungi website kami yang tertera di description box. Terima kasih sudah diundang. Semoga di kesempatan lain kita bisa bersosialisasi dan menyebarluaskan informasi yang lain. Tabe, terima kasih. Salam. Dukcapil Prima, Donggala sejahtera berkelanjutan, Sultan Lambaso, Indonesia maju. Tabe.